Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan, mudzakarah atau saling berwasiat dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kita sambung pembicaraan kita mengenai nasihat seorang ayah kepada anaknya tercinta. Imam Al-Ghazali mengatakan, Ayyuhal walad min jumlati mana sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluh alamatu iradillahi ta'ala anil abadi ishtighaluhu bima la ya'ni wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqalah la jadirun antatula alaihi hasratuh wa man jawazal arba'in walam yaghlib khairuhu wa syarrah falyatazahhaz ilan nar wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli ilmi. Maksudnya, wahai ananda tercinta, di antara perkara yang diberitahu oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah sabda baginda bahwa tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling atau semakin jauh dari seorang hambanya adalah bahwa hamba tersebut sibuk dengan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, dan sesungguhnya seseorang yang menghabiskan satu saat dari umurnya pada perkara yang dia diciptakan bukan untuk perkara tersebut, maka sungguh layak baginya kerugian yang berpanjangan atau berterusan. Dan sesiapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun dan kebaikannya tidak mengalahkan kejahatannya, maka hendaklah dia bersiap sedia untuk menghadapi an-nar. Cukuplah nasihat ini bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan dalam nasihat yang telah disebutkan. Sebagian dari nasihat tersebut bukanlah sabda Rasulullah SAW. Ada 3 perkara yang perlu dijelaskan, yaitu yang pertama, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling atau semakin jauh dari seorang hambanya adalah bahwa hamba tersebut sibuk dengan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Perkara kedua, sesungguhnya seseorang yang menghabiskan satu saat dari umurnya pada perkara yang dia bukan diciptakan untuk perkara tersebut, maka sungguh layak baginya kerugian yang berpanjangan atau berterusan. Perkara ketiga, sesiapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun dan kebaikannya tidak mengalahkan kejahatannya, maka hendaklah dia bersiap sedia untuk menghadapi an-nar. Perkara yang tiga bukanlah hadis dari Rasulullah SAW, melainkan perkataan yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Man jawaza arba'ina sanah walam yaghlib khairuhu syarrah falyatahazzat ilan nar. Ini terdapat dalam Ad-Dailami, yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Al-Firdaus nomor 5544. Dalam kesempatan ini kita akan membincangkan perkara yang pertama. Tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari seorang hamba adalah sibuknya hamba tersebut dengan apa-apa yang tidak ada manfaat baginya. Dengan kata lain, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak suka terhadap seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi hamba tersebut. Perkara ini sesuai dengan hadis yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maksudnya,
Sebagian dari tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermakna, apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis diriwayatkan At-Tirmizi ayat dengan nomor 2318 atau Ibnu Majah dengan nomor 3976. An-Nawawi mengatakan hadis tersebut adalah hadis hasan. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, sesiapa yang menilai perkataannya dengan amalannya, maka dia akan sedikit bicara pada perkara yang tidak bermakna, perkara yang tidak penting bagi dirinya. Malik telah mengatakan bahwa sesungguhnya telah sampai kepadanya bahwa telah dikatakan kepada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ditanya oleh orang, apa yang telah membuat kamu seperti apa yang kami lihat? Kamu mempunyai kelebihan. Luqmanul Hakim berkata, aku berkata benar, menunaikan amanah dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagiku. Telah diriwayatkan dari Al-Hasan radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sebagian dari tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling atau menjauh dari seorang hamba adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Sesungguhnya seorang muslim dan mukmin yang berilmu, dia paham betul bagaimana semestinya dia beramal dan apa yang semestinya dia ucapkan. Perkara ini dikarenakan dia tahu sesungguhnya dia akan ditanya tanggung jawabnya dari setiap perkara, sama ada kecil atau besar yang dia amalkan atau dia ucapkan. Dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat ke-17, surat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kalbu, semua anggota-anggota tersebut akan ditanya tentang apa-apa yang telah dilakukannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa mana ayat di atas adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada pendengaran, penglihatan dan kalbu seseorang tentang apa-apa yang telah dikerjakannya. Seseorang yang mendengar, melihat dan mengetahui sesuatu perkara, semua anggota badannya akan menjadi saksi baginya kelak nanti di hari pembalasan tentang perkara tersebut. Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, mana ayat tersebut adalah bahwa masing-masing dari ketiga-tiga anggota badan tersebut akan ditanya tentang apa-apa yang telah dilakukan. Pendengaran akan ditanya tentang apa yang telah didengar. Penglihatan akan ditanya tentang apa yang telah dilihat. Kalbu akan ditanya tentang apa yang difikirkan dan apa yang diiktikadkan. Oleh karena itu, seseorang akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya, termasuk perkataan, perbuatan, penglihatan, pendengaran, pikiran, dan berpaling kepada sesuatu yang penting dan bermanfaat baginya di dunia ini, di alam kubur kelak, dan di akhirat nanti. Al-Ghazali mengatakan bahwa had minimum sesuatu yang penting itu adalah bahwa seseorang berkata dengan sesuatu yang apabila dia mendiamkannya, dia mendiamkan perkara tersebut, dia tidak berdosa dan tidak memberi mudarat pada dirinya dan hartanya. Salah satu dari ciri seorang mukmin yang berjaya adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Perkara ini telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayat 3, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Maksudnya, dan orang-orang yang mereka itu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak bermanfaat. Ini merupakan salah satu ciri tanda orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim mengatakan, mana al-laghu adalah perkara batil, termasuk di dalamnya syirik, maksiat, dan apa-apa perkataan dan perbuatan yang tidak ada faedah atau manfaat di dalamnya. Perbuatan yang tidak ada faedah manfaat termasuk di dalamnya perbuatan sia-sia yang menghabiskan waktu sehingga melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam liang lahat atau liang kubur. Ketika itu baru tersadar bahwa dia perlu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
Akan tetapi pada masa itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat dan bertaubat. Naudzubillah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Sebagai penutup, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah tidak suka terhadap seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi hamba tersebut. Sebahagian dari tanda baiknya Islam seorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermakna, apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di alam barzah dan di akhirat kelak. Sesungguhnya seorang muslim dan mukmin yang berilmu, dia paham bagaimana semestinya dia beramal dan apa yang semestinya dia ucapkan. Perkara ini dikarenakan dia tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul kiamah, pada hari pembalasan, akan menanyakan semua perkara-perkara yang dia diamalkan baik oleh lidah, pendengaran, penglihatan dan kalbu. Semuanya akan ditanya tanggung jawabnya dari setiap perkara, sama ada kecil atau besar, yang diamalkan olehnya. InsyaAllah kita akan sambung pembahasan penjelasan perkara kedua dalam kesempatan atau video lain. Perkara kedua yaitu sesungguhnya seseorang yang menghabiskan satu saat dari umurnya pada perkara-perkara yang dia bukan diciptakan untuk perkara tersebut, maka sungguh layak baginya kerugian yang berpanjangan atau berterusan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya atau yang lainnya. Dan jangan lupa pula share video ini untuk kebaikan bersama dan untuk menyebarluaskan kebenaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.